Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran hafalan kita yaitu di surat Asy-Syams. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, seperti biasa Bapak ingin menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan seperti yang tadi Bapak katakan, kita akan melanjutkan hafalan kita di surat Asy-Syams melalui buku metode hafalan di juz 30 di metode Umi ini ya. Karena itu kita langsung saja buka buku Umi hafalan kita. Di halaman 21 kita akan melanjutkan hafalan kita di surat Asy-Syams, di mana di pekan yang lalu kita sudah sampai di ayat keempat. Sekarang kita akan melanjutkan di ayat kelima sampai ke-8. Namun di hari ini akan sedikit berbeda. Kita akan menghafalnya agak lebih banyak ya. Kita akan gabungkan ayat yang berwarna putih dan yang berwarna hijau ini secara sekaligus ya. Dihafalkan sebanyak 30 kali secara sekaligus. Kenapa harus kita hafalkan sebanyak 30 kali? Agar hafalan yang kita dapatkan nanti lebih kuat dan lebih sempurna hafalan yang akan kita miliki insya Allah. Sebelum kita menghafal, ada yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu terkait hal-hal penting yang akan kita hafalkan di ayat-ayat tersebut. Di ayat kelima yang kalian perlu perhatikan, yaitu di sini terdapat huruf ma yang dibaca panjang. Namun dibaca panjangnya di sini harus sampai 4 harokat, karena di atas huruf ma-nya terdapat fathah panjang. Dan juga huruf ma dan huruf na-nya di kalimat ini juga harus kita baca panjang 2 harokat. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu ketika di ayat ke-6 pada lam yang bersukun di sini ditekan cara bacanya, namun jangan sampai terbaca pantul. Begitupun dengan huruf ma dan ha di ayat ini harus dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya kita berlanjut ke ayat ke-7. Di ayat ke-7 di sini terdapat kasroh tain yang bertemu huruf waw bertasydid. Nah, di sini kasroh tain ya. Ketika membaca huruf waw bertasydid ini harus ditekan yang lama 3 harokat. Begitupun dengan huruf ma dan wa-nya di sini kita baca 2 harokat panjangnya karena ada fathah bertemu alif dan ada fathah panjang. Lalu di ayat ke-8, hati-hati ketika membaca lam yang bersukun di sini harus ditekan cara bacanya, namun tidak boleh sampai terbaca pantul. Lalu hati-hati ketika membaca huruf H dan bacaan bunyi ju dan setelahnya adalah huruf H lagi. Nah, di sini harus kita baca panjang 2 harokat. Lalu perhatikan di sini terdapat qaf sukun. Nah, ketika membaca qaf sukun itu harus dibaca pantul. Dan kita langsung saja melanjutkan di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 kalian perhatikan di sini terdapat huruf dal yang bersukun. Seperti pada qaf yang bersukun di ayat sebelumnya, huruf dal bersukun pun harus kita baca pantul. Dan selanjutnya di ayat ke-9 terdapat nun yang bersukun bertemu huruf zai. Ketika membaca nanti, ketika nun sukun bertemu huruf zai, ini harus kita baca dengung yang lama 3 harokat. Seperti di ayat ke-9, di ayat 10 pun terdapat dal yang bersukun, ini harus kita baca pantul. Dan terdapat huruf kha setelahnya, ini harus kita baca panjang 2 harokat karena fathah bertemu alif dan ada nun sukun bertemu huruf da. Di sini harus kita baca dengung yang lama. Langsung saja kita ke ayat ke-11. Di ayat ke-11 yang perlu diperhatikan yaitu ketika membaca bunyi mu-nya di sini harus kita baca panjang karena dhammah bertemu waw sukun. Dan di ayat ke-11 kalian lihat di sini terdapat ghain yang dibaca sukun.
Goin yang bersukun maksud Bapak ya. Nah, goin yang bersukun di sini harus ditekan cara bacanya, namun tidak boleh dibaca pantul. Dan selanjutnya di sini terdapat nun bersukun bertemu huruf ba yang ditandai dengan mim kecil. Nah, ini harus kita tekan cara bacanya dan ada bunyi tambahan mim ketika nanti diejanya. Selanjutnya di ayat 12 yaitu terdapat qaf yang berfathah panjang. Ini harus kita baca panjang 2 harokat. Bapak akan langsung contohkan cara membaca di ayat ke-5 sampai ke-12. Kalian bisa perhatikan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha. Langsung setelah itu kita beri kolom coretan yang ada di samping. Di kolom ayat ke-5 sampai 8 dan ayat 9 sampai 12. Bapak akan contohkan untuk yang kedua kalinya, jadi kalian bisa memperhatikan kembali. Was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha. Langsung kita kembali isi kolom coretan di samping untuk menandakan kita telah menghafal dari kedua kelompok ayat tersebut secara sekaligus. Bapak akan contohkan untuk yang ketiga kalinya. Jadi kalian bisa perhatikan kembali. Was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha. Langsung kita kembali isi kolom coretan di samping sebanyak 1 kali di 2 kelompok ayat tersebut, menandakan kita telah menghafal ayat ke-8 dan sampai ke ayat 12. Begitulah cara membaca atau menghafal di ayat ke-5 dan ke-12. Silahkan Bapak kasih kesempatan kalian untuk berlatih untuk menghafal di ayat-ayat yang tadi telah kita bahas. Nanti hasil hafalan kalian bisa kalian kirimkan ke grup yang telah ada dalam bentuk video rekaman. Dan juga selanjutnya silahkan kalian tambah hafalan wajib kalian di surat-surat lain setelah surat Asy-Syam ini ya. Dan hasil hafalan kalian di surat pribadi bisa kalian kirimkan ke kontak pribadi Bapak ya, ke WA Bapak dalam bentuk video rekaman juga untuk hafalan pribadinya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan di hari ini terkait dengan hafalan di ayat ke-5 sampai ke-12 di surat Asy-Syam dan juga terkait dengan tugas hafalan pribadinya. Terus semangat dalam belajar maupun pembelajaran kita
masih dilaksanakan secara online, belum bisa bertatap muka secara langsung. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.